Ruang belajar Iza Ahda baru dibuka sekira pertengahan April 2021. Lokasinya di Dusun Gedongan, RT 2 RW 6 Desa Blondo, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Ruang belajar Iza Ahda mengajarkan cara membaca dan menghafal Al-Quran. Indah Saidi mengelola ruang belajar Iza Ahda. Ruang belajar ini didirikan untuk meneruskan cita-cita anaknya yang ingin menjadi penghafal Al-Quran. Cita-cita itu belum sempat terwujud karena anaknya meninggal bulan Februari lalu. Dia cita-citanya menjadi seorang hafidh dan selama hayatnya dia sudah jalani dan mondok dia mencapai 19 juz. Qadarullah sudah dipanggil Allah duluan, sehingga kami berharap bisa meneruskan cita-citanya melalui adik-adik yang belajar ini, memfasilitasi mereka yang ingin menghafal Al-Quran. Indah Saidi berharap ruang belajar Iza Ahda dapat menjadi ruang untuk berbagi dengan sesama dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Selama bulan Ramadan, ruang belajar Iza Ahda membuat program menghafal Al-Quran tanpa pungutan biaya. Program tersebut dibagi menjadi 3 bagian, ada anak-anak, remaja, hingga ibu-ibu. Proses pembelajaran berlangsung sebanyak 5 kali dalam sepekan, dari hari Senin hingga hari Jumat. Dari jam 3 sore hingga jam 5 sore sebelum azan maghrib berkumandang. Ruang belajar Iza terbuka untuk para relawan yang ingin berbagi ilmunya. Nanti akan terhubung antara yang membutuhkan ilmu tersebut dengan orang yang memang sudah kompeten di situ. Nah, belajarnya bisa berbagai macam ilmu, bisa ilmu fotografi, bisa misalnya public speaking atau memasak atau apa saja yang bisa dibagikan di sini agar kita bisa bermanfaat buat sesama seperti itu. Selain belajar, Iza Ahda juga tempat bermain bagi anak. Warga sekitar merasakan manfaat dari kehadiran ruang belajar ini. Bagi warga sekitar, Iza Ahda memberikan inspirasi tentang semangat dan kegigihan belajar. Sosok yang bisa menginspirasi banyak orang gitu loh. Apalagi dia tuh dengan kondisi dia yang sakit, yang kita bahkan tahunya itu dari di akhir dia tuh udah benar-benar sakit kayak gitu, kita nggak pernah dikasih tahu, kita nggak pernah diceritain. Waktu itu aku pernah tanya kenapa Iza nggak pernah berbagi sama kita, karena dia mikir ini sakit aku gitu loh, ini masalah aku, kalian juga udah punya masalah. Iza nggak pengen ngasih masalah itu ke teman-temannya. Di situ kayak kita mikirnya Iza tuh orang yang nggak pernah menyusahkan orang lain, walaupun dia itu sebenarnya membutuhkan kita gitu loh. Jadi dia tuh selagi aku bisa sendiri, aku bisa mengandalkan diri aku sendiri, dia nggak pernah minta tolong ke temennya gitu. Jadi yang di situ benar-benar bikin kita motivasi tuh Iza tuh dalam keadaan terpuruk kayak gitu masih bisa semangat, bahkan masih ngasih semangat temennya gitu. Mbak Iza itu keinginan buat menciptakan generasi penghafal Al-Quran itu tinggi. Nah, dia pernah bilang ke kita sebagai temennya, bagus, maksudnya Masya Allah banget, kagum banget sama anak-anak kecil yang waktunya tuh diluangkan buat ngafalin Al-Quran. Terus gimana mulianya kayak gitu. Dan juga kita sebagai teman-temannya saat itu jelas selalu mengamini, selalu mensupport kayak gitu. Rumah belajar Iza Ahda menjadikan anak-anak dapat mengembangkan ilmu mengenai agama maupun ilmu lainnya. Anak-anak yang belajar di rumah Iza merasakan senang dan menikmati pembelajaran yang diberikan pembimbing. Daripada main gak jelas di luar gitu, gak dapat pahala kan, mending hafalan gitu kan, bisa dapat pahala juga, mengisi waktu luang bisa dapat pahala juga di hafalan. Rumah belajar Iza Ahda mengajarkan kita untuk saling berbagi dan berbuat baik, terutama pada lingkungan sekitar. Lebih dari itu, ruang belajar Iza Ahda adalah ruang untuk mengobati rindu Indah Saidi pada anaknya. Bagi kami, Iza adalah anak yang baik, anak yang perhatian kepada siapa saja, lembut, sopan, dan
dia lebih sering mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan satu hal yang paling saya rasakan dari anak saya adalah dia itu anak yang tulus dalam berbuat sesuatu. Ramadi Cahyo, Khairunisa, MJTV.